Naya Lestari. First of all, we have to log in by inputting your name and your class. So, what we will explain this time, starting from kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, proportion, direct proportion, inverse proportion. Example 1 is example of direct proportion. Example 2 is example of inverse proportion, quiz, answer, and group profile. For the first menu is kompetensi inti. Kompetensi inti 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. And then click the home button for back to menu. For the second menu is kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.8 membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Click the home button for back to menu. Next is indikator. 5.3 memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. 5.5 memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Klik the home button for back to menu. Next is proportion. Next is proportion. If you look at the position where they ride the bike, who is pedaling faster? And then, if you look at their car, which car will protect the passengers from the rain? The two activities just now are comparing activities. In mathematics, proportion is an attempt made to compare two or more things, but in terms of numbers and sizes. The proportion is the simplified fraction value. Then the comparative assessment can be compared between A and B or X and Y and others. Jadi, dua kegiatan barusan itu merupakan kegiatan membandingkan. Dalam matematika, perbandingan merupakan upaya yang dilakukan untuk membandingkan antara dua hal atau lebih, baik dalam bentuk, jumlah, maupun ukuran. Perbandingan tersebut adalah nilai pecahan yang disederhanakan. Maka nilai perbandingan dapat diibaratkan antara A dan B atau X dan Y dan lainnya. Klik the home button for back to menu. Next is direct proportion. Direct proportion. The tailor makes two skirts using 1 meter of fabric. The proportion between the number of skirts and the number of fabrics is 2 to 1. 2 represents the number of skirts and 1 represents 2 represents the number of skirts and 1 represents the number of fabrics. Jadi di sini penjahit itu membuat dua rok menggunakan 1 meter kain. Perbandingan antara jumlah rok dan jumlah kain adalah 2:1. 2 menyatakan jumlah rok dan 1 menyatakan jumlah kain. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Tabel yang sebelah kiri itu merupakan jumlah roknya dan yang sebelah kanan itu jumlah kainnya. Nah, jika tabel sebelah kiri dan tabel sebelah kanan dikalikan 2, menghasilkan hal yang sama. Maksudnya menghasilkan yang sama di sini adalah keduanya itu sama-sama bertambah nilai. Selanjutnya, jika yang kiri dan kanan dikalikan dengan 3 juga bertambah, sama-sama bertambah besar. Jadi,
The proportion of 2 to 1 when multiplied by 2 becomes 4 to 2. And the proportion 2 to 1 when multiplied by 3 becomes 6 to 3. Next. A direct proportion is the proportion between two quantities. If one of the values is bigger, another values will be bigger too. And if one of the values is smaller, another values will be smaller too. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain juga akan semakin besar. Kalau misalkan nilainya semakin kecil, nilai yang lainnya juga akan semakin kecil. The graph that occurs is a straight line through the point, which are pairs of numbers from known points. The graph goes through the origin 0, 0. Grafik yang terjadi seperti yang ada di sebelah kanan itu adalah garis lurus yang melalui titik-titik yang merupakan pasangan bilangan dari titik-titik yang diketahui. Grafik tersebut melalui titik asal 0,0. Di sini perbandingannya ada 2/4 sama dengan 1/2. 2/4 itu menyatakan jumlah roknya. Jumlah rok yang pertama 2 dan jumlah rok yang kedua 4. Lalu 1/2 itu menyatakan kainnya. 1 itu 1 meter, terus yang 2 meter. Nah, di sini bisa dilihat dalam grafik 2/4 itu kan merupakan ada di sumbu Y, berarti bisa kita tuliskan dengan Y1 per Y2 sama dengan yang 1/2 ada di sumbu X, berarti bisa kita tuliskan dengan X1 per X2. Nah, persamaan ini akan sama dengan persamaan Y2 per Y1 sama dengan X2 per X1. Lalu, jika kita rubah 2/1 sama dengan 4/2. Yang berada di ruas kiri itu merupakan kainnya, dan yang berada di ruas kanan itu merupakan jumlah roknya. Maka persamaan yang diperoleh adalah Y1 per X1 sama dengan Y2 per X2. Akan sama dengan X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Nah, jika keempat persamaan ini kita kalikan silang akan menghasilkan hal yang sama, yaitu Y1X2 sama dengan Y2X1. Nah, dapat disimpulkan, untuk menemukan perbandingan senilai itu bisa menggunakan 4 persamaan ini, salah satu dari keempatnya. Klik the home button for back to menu. Next, we go to example 1. The example for direct proportion. Marceline filled his car with 5 liters of gasoline, and it was only enough to travel 80 kilometers. If Marceline still wanted to travel 320 kilometers, how many liters of gasoline does Marceline need for her car? Marceline mengisi bensin untuk mobilnya sebanyak 5 liter dan ternyata hanya cukup untuk menempuh jarak 80 km. Jika perjalanan Marceline masih kurang 320 km lagi, berapa liter bensin yang dibutuhkan Marceline untuk mobilnya? Klik the next button for the next page. Given. Gasoline 1 berarti bensin 1 misalkan dengan Y1 sama dengan 8 liter. Distance 1, jarak 1, misalkan X1 sama dengan 80 km. Distance 2, jarak 2, misalkan X2 sama dengan 320 km. X, gasoline 2 atau bensin 2 dimisalkan Y2 sama dengan yang ditanyakan. Menggunakan rumus yang sudah ada, yaitu Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Masukkan angka-angka yang ada di given ke rumus ini. Menghasilkan 8 liter per Y2 sama dengan 80 km per 320 km. Ini kita kali silang. Y2 dikali 80 km menghasilkan 80 Y2, lalu 8 liter kita kalikan dengan 320 km menghasilkan 1600 liter. Lalu sama-sama kita bagi dengan dikali dengan 1/80, menghasilkan Y2 sama dengan 20 liter. So, Marceline needs another 20 liters of gasoline to travel a distance of 320 kilometers. Jadi di sini Marceline butuh 20 liter lagi untuk menempuh 320 km. Klik the next button. The next example.
A chef will be cooking at a wedding. The host asked the chef to cook for 120 people from 15 kilograms rice. Due to COVID-19, the guests reduced to 40 people. How many rice does the chef should be prepared? Jadi di sini koki itu disuruh memasak untuk acara pernikahan. Nah, tuan rumah itu meminta untuk memasak 120 orang dan koki menyiapkan 15 kg dari nasi itu. Nah, karena ada COVID-19, jadi tamunya itu dikurangi jadi 40. Maka berapa kilogram beras yang harus disiapkan oleh kokinya? Klik next button. Jadi di sini given diketahui nasi 1 misalkan Y1 sama dengan 15 kg. Lalu tamu 1 misalkan X1 sama dengan 120 orang, tamu 2 misalkan dengan X2 sama dengan 40. Lalu X yang ditanyakan rice 2 atau nasi atau beras 2, kita misalkan dengan Y2, ini yang ditanyakan. Kita menggunakan rumus yang ada, lalu kita masukkan yang ada diketahui tadi ke rumusnya, kita kalikan silang, menghasilkan seperti ini. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan 1/120, menghasilkan Y2 sama dengan 5 kg. So, the chef should be prepare 5 kg of rice for 40 people. Jadi di sini chef itu harus mempersiapkan 5 kg beras untuk 40 orang. Klik the home button for back to menu. For the next, we will explain inverse proportion. Inverse proportion. Inverse proportion is an attempt to compare two or more objects with the value of one variable that increase so that other variables decrease in value, and vice versa. Perbandingan berbalik nilai merupakan upaya membandingkan dua objek atau lebih dengan besar nilai salah satu variabel yang bertambah, maka membuat variabel lain menjadi berkurang nilainya. Begitupun sebaliknya. Klik the next button. For example, there are two quantities A equals A1, A2, A3 until AN, and B equals B1, B2, B3 until Bn that correspond one to one, then A and B are called inverse if A increase in value and B decrease in value. Artinya, misal terdapat dua besaran A sama dengan A1, A2, A3 sampai AN, dan B sama dengan B1, B2, B3 sampai Bn yang berkorespondensi satu-satu, maka A dan B disebut berbalik nilai jika untuk ukuran A semakin besar tetapi B semakin kecil. Example of inverse proportion: the number of animals with the length of time to eat, the car's speed with traveling time, the number of workers with the finishing time. Jadi ada contoh kejadian berbalik nilai yaitu jumlah hewan dengan waktu penghabisan makanannya, kecepatan sebuah mobil dengan waktu tempuh, dan jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian. Dan di sini terdapat grafik untuk perbandingan berbalik nilai. Contoh grafiknya yaitu kecepatan rata-rata mobil dengan waktu perjalanan. Nah, ini berbalik nilai ya, sehingga jika kecepatan rata-rata mobil semakin tinggi, maka waktu perjalanannya itu semakin cepat. Seperti ini. Klik the next button. Di sini terdapat rumus untuk perbandingan berbalik nilai yaitu Y1 per Y2 sama dengan X2 per X1. Jika dikalikan silang menjadi Y1 dikali X1 sama dengan Y2 dikali X2. Sehingga untuk perbandingan berbalik nilai Y1 sama dengan X2 per X1 dikali Y2. Klik the home button for back to menu. Next, example 2. Example of inverse proportion. A farmer has 150 chickens. He has enough feed supplies for 6 days. If the farmer buys 30 more chickens, then the feed supply will be sufficient for blah 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 days. Jadi seorang peternak memiliki 150 ayam. Dia memiliki persediaan makanan yang cukup untuk 6 hari. Jika peternak tersebut membeli 30
ekor ayam lagi, maka persediaan makanan akan cukup untuk berapa hari? Di sini diketahui jumlah ayamnya, kita misalkan yang pertama yaitu Y1 sama dengan 150 ayam. Nah, Y2 sama dengan 180 ayam, yaitu dari 150 ayam yang pertama ditambah 30 ayam yang akan dibeli kemudian, yaitu menjadi 180 ayam. Nah, untuk harinya, untuk Y1, maka X1-nya sama dengan 6 hari, cukup untuk 6 hari. X2 ditanyakan. Jadi kita masukkan, kita substitusikan ke rumus tadi, yaitu Y1 per Y2 sama dengan X2 per X1. Untuk Y1-nya sama dengan 150 per Y2-nya sama dengan 180 sama dengan X2 yang ditanyakan per 6 hari. Sehingga X2 sama dengan 150 per 180 dikalikan 6. Sehingga dihasilkan X2 sama dengan 5. Klik the next button. Mother is shopping with some money. She wants to buy type A rice at a price 12,000 rupiah per liter, as much as 10 liters. If she buys type B rice, which costs 12,500 rupiah per liter for the same amount of money, how much rice can she buy? Jadi, ibu ingin membeli beras dengan tipe A seharga 12.000 per liter sebanyak 10 liter. Jika dia ingin membeli beras jenis B yang harganya 12.500 per liter dengan jumlah uang yang sama, maka berapa banyak beras yang bisa dibeli oleh ibu? Klik the next button. Jadi diketahui untuk harganya yaitu Y1 yaitu beras jenis A sama dengan 12.000 sehingga dan X1-nya sama dengan 10 liter. Untuk Y2 atau beras jenis B yaitu 12.500 per liter, untuk X2-nya ditanyakan. Kita substitusikan ke rumus yang tadi yaitu Y1 per Y2 sama dengan X2 per X1. Sehingga 12.000 per 12.500 sama dengan X2 per 10. Kita kalikan silang sehingga menghasilkan X2 sama dengan 120 per 125 dikalikan 10. Ini sudah kita sederhanakan ya. Nolnya kita coret untuk 2 untuk pembilang dan 20 untuk penyebut, sehingga dihasilkan X2 sama dengan 9,6. So a lot of rice that can be bought is 9.6 liters. Click the home button for back to menu. After you understand the material about direct and inverse proportion that we have explained, let's test your skills by doing some quiz. So you can pause this video in every question. Click quiz. Click go button. Let's start with number 1. A tourist brings 75,000 rupiah. He buys 1 kilogram of orange for 17 rupiah. If he wants to buy 3 kilogram of orange, how much is the remaining tourist money now? Okay, you can pause this video. Now we can choose the option. I choose A. Number 2. Ryan was paid 360,000 rupiah for 2 hours to provide swimming training. What time does Ryan spend on training if he gets a salary of 4,860,000 rupiah? You can pause the video. Now choose the option. I choose C. Next, number 3. A car driven by Nanda can travel a certain distance for 15 hours with an average speed of 60 kilometers per hour. If to cover this distance, Nanda wants 5 hours faster, determine the average speed. Now, pause your video. You can pause this video. We can choose the option and I choose C, 90 km per hour. Next, number 4. A contractor plans to complete a project in 60 days with 18 workers.
The project was stopped for 6 days. If it is assumed that each worker has the same ability to work, how many additional workers are needed to complete the project according to the planned time? Now you can pause this video. We can choose the option and I choose A, 2 people. Are you satisfied with your quiz result? If your answer is wrong, take it easy guys. We have the explanation for this quiz. Click the exit button for back to the menu. Click the answer button if you want to see the explanation of the quiz. Explanation number 1. Given tourist money 75.000 rupiah. Orange 1, jeruk 1, Y1 sama dengan 1 kg. Orange 2, jeruk 2, Y2 sama dengan kilogram. Lalu price 1, harga yang pertama yaitu Rp17.000. Lalu yang ditanyakan sisa uang turis, dan sebelum itu kita harus tahu price 2-nya dulu, yaitu X2 sama dengan berapa rupiah. Kita gunakan rumus yang sama, Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Lalu kita substitusikan apa yang ada diketahui ke dalam rumus ini. Kita kalikan silang, menghasilkan Rp51.000 sama dengan X2. Jadi X2-nya adalah Rp51.000. Nah, jadi sisa uang turis itu diperoleh dari jumlah uangnya yaitu Rp75.000 dikurangi dengan uang yang dia gunakan untuk membeli jeruk, menghasilkan Rp75.000 dikurangi Rp68.000. Jadi jawaban yang benar yaitu A. Sisa uang dari turis itu adalah Rp7.000. Next, explanation number 2. Given, diketahui. Gaji yang pertama yaitu Rp360.000. Lalu gaji 2 Rp4.860.000. Waktu yang pertama, X1 sama dengan 2 jam. Lalu yang ditanyakan, waktu yang 2 yaitu berapa jam? Menggunakan rumus yang sama, yaitu ini Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Substitusikan, lalu dikali silang, menghasilkan 972 sama dengan 36 X2. Lalu dua ruas kita kalikan dengan 1/36. Jadi ditemukan X2 sama dengan 27 jam. Jadi Rian di sini harus menghabiskan 27 jam dalam melatih renang jika ingin mendapatkan gaji Rp4.860.000. Klik the next button. Next, number 3, the explanation. Given time in hours, Y1 sama dengan 15 jam, Y2 sama dengan 10 jam, and speed yaitu kecepatan dalam kilometer per jam, X1-nya sama dengan 60 dan X2-nya ditanyakan. Kita substitusikan terhadap rumus yang tadi yang sudah kami jelaskan. Y1 per Y2 sama dengan X2 per X1, Y1-nya tadi 15 per Y2 10 sama dengan X2 per 60. Kita kalikan silang sehingga menghasilkan X2 sama dengan 15 per 10 dikali 60. Sehingga didapatkan jawaban X2 sama dengan 90 km per jam. So, to travel this distance, Nanda won 5 hours faster. The average speed will be 90 km per hour. Click the next button. Next is number 4. Jadi diketahui 60 hari rencananya dengan 18 pekerja, tetapi terhenti selama 6 hari, sehingga sisa hari adalah 60 dikurangi 6 sama dengan 54 hari. Jadi diketahui di sini harinya yang pertama yaitu Y1 sama dengan 60, Y2 sama dengan 54. Saat 60 hari pekerjanya sebanyak 18. X2-nya ditanyakan. Kemudian kita substitusikan terhadap rumusnya, yaitu Y1 per Y2 sama dengan X2 per X1. Y1-nya 60 per 54
54 sama dengan X2 per 18. Sehingga kita kalikan silang, sehingga diperoleh X2 sama dengan 60 per 54 dikali 18. X2 sama dengan 20. Jadi ada 20 pekerja yang dibutuhkan. Sehingga berapa banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan, yaitu 20 dikurangi 18 sama dengan 2 pekerja. Klik the home button for back to the main. The last is group profile. It's me, Amalia Lisa Lama. And me, Rina Inaya Lestari. Thank you for watching our video, and we hope you will understand with our explanation. And we hope this video useful for all of you guys.